Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman menegaskan kasus dugaan beras oplosan yang belakangan mencuat kini telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan telah masuk dalam tahap penyidikan. Hal tersebut diungkapkan usai rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setidaknya tercatat terdapat 10 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembuatan beras oplosan tersebut. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jogja, Santo Ari. Rekan Santo, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Tribuners dapat kami laporkan dari Yogyakarta bahwa kemarin Menteri Pertanian telah berkunjung ke kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dalam kesempatan itu usai mengunjungi Gubernur, Menteri menyatakan bahwa kasus dugaan beras oplosan yang belakangan mencuat telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan telah masuk dalam tahap penyidikan. Setidaknya terdapat 10 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembuatan beras oplosan tersebut dengan jumlah merek yang tercatat mencapai 212 merek. Menteri juga menjawab perkembangan kasus mengenai beras oplosan yang meresahkan masyarakat tersebut. Dan kini kasus tersebut telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan prosesnya telah naik ke tahap penyidikan. Dengan rincian data sementara, terdapat 10 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik beras oplosan. Dan langkah tegas yang diambil ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar tak semakin banyak masyarakat yang dirugikan. Selain pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dari 212 merek beras tersebut, juga telah merugikan negara. Para produsen juga mengambil banyak keuntungan dari masyarakat, di mana masyarakat tidak mendapatkan beras yang dibeli sesuai dengan kualitas dengan harganya. Dan diberitakan juga sebelumnya bahwa Satuan Tugas Pangan Polri telah menemukan 3 produsen yang diduga mengoplos dan memasarkan beras medium sebagai beras premium. Ketiga produsen itu antara lain PT PIM yang memproduksi beras merek Sania, PT FS dengan merek Setra Rambus Merah serta Rambus Biru, dan Setra Pulen. Ada juga toko SC yang memasarkan merek Jelita dan Anak Kembar. Barang bukti yang telah disita sejauh ini mencapai 201 ton, terdiri dari 39.036 kemasan 5 kg dan 2.304 kemasan 2,5 kg. Dan terus dapat kami sampaikan juga, Kementerian Pertanian menunjukkan perbedaan mutu pada 5 merek sampel beras premium yang dianalisis, yaitu Sania, Setra Rambus Biru, Setra Rambus Merah, Setra Pulen, dan Jelita. Serta Anak Kembar atas temuan tersebut. Para pelaku ini dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, dengan ancaman hukuman untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Sebenarnya untuk Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Demikian Alinda yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.